Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya melakukan tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya didampingin oleh Ibu Herta Sialagan MM sebagai fasilitator dan Ibu Marisa Siaan MPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Sitius Baru SPD, calon guru penggerak angkatan 1135, guru SD Negeri 07 6722 Lelemoyo Samiri, Kabupaten Selatan, Sumatera Utara. Adapun tujuan pembelajaran pada modul 2.3 antar materi, CGP dapat menimbulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2.3 dalam berbagai media. Bagian A, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar yaitu pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3, saya memahami tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap diri seorang pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, kompetensi inti, coaching yang seharusnya dimiliki di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, dan tanggung jawab. Rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu ada 3 tahapan pemahaman dalam supervisi akademik, yakni pra-observasi, perencanaan, observasi pelaksanaan, dan pasca observasi tindak lanjut. Adapun emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua, tertarik. Setelah mempelajari modul ini, dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mengalami isi dari modul 2.3 ini. Ketiga, gembira. Saya merasakan gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersamaan rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Yang keempat, optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar berbagai pemahaman yang telah saya peroleh di modul 2.3 ini. Sebagai pertanyaan pemantik, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses pembelajaran? Yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP lainnya saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi serta demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach dan coachee maupun sebagai supervisor. Pertanyaan pemantik kedua, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali lebih baik lagi potensi-potensi yang dimiliki oleh coachee saya sehingga merekam mampu dalam menemukan solusi atas permasalahan dan kompetensi dirinya sendiri. Adapun keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu memperhatikan proses coaching menggunakan alur tirta, baik sebagai coach maupun coachee dan supervisi. Saya mempraktikkan proses coaching dengan kesadaran diri agar bisa mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi, justifikasi, dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis implementasi dalam konteks CGP.
munculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana langkah efektif agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi akademik di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan apabila berbagai stakeholder yang ada di sekolah, termasuk kepala sekolah, memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana konsep coaching dalam supervisi akademik dan mau menerapkan dengan baik. Kegiatan supervisi tidak hanya menjadi bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan cara dan proses untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya berjalan satu arah di mana langkahnya meliputi pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selanjutnya, dalam 3 langkah tersebut disertai dengan efektivitas yang baik berupa perencanaan matang pada tahap pra-observasi, pengawalan dan kegiatan supervisi akademik di saat observasi, dan pemberian umpan balik atau tindak lanjut di pasca observasi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga menggali wawasan insight baru. Kegiatan coaching dalam supervisi akademik sangat berpengaruh untuk mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid sangat penting diterapkan di lingkungan sekolah agar cita-cita dalam pelaksanaan pembelajaran dan terwujud dengan baik. Dengan hal itu, maka seorang guru harus memiliki kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, yakni dapat memahami perkembangan peserta didik secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga bagaimana memahami karakter dan sosial emosional peserta didik. Namun dengan guru mampu menerapkan hal tersebut, yakin pada akhirnya apa yang menjadi tujuan coaching dalam supervisi akademik, yakni mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pengelolaan observasi peserta didik juga dapat terwujud dengan baik. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang terberat adalah berbagi pemahaman yang sama tentang coaching dalam supervisi akademik di lingkungan sekolah. Supervisi akademik yang awalnya hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru, seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Dalam melaksanakan sosialisasi atau penyebaran pemahaman kepada seluruh komunitas sekolah, baik saat rapat guru maupun pada saat kegiatan lainnya, tentang makna supervisi akademik yang sesungguhnya, memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang mudah diakses oleh pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru yang memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Membuat keterhubungan pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh pengawas sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah terkesan menjalankan kewajiban yang sifatnya satu arah. Pada saat itu saya tidak memahami makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademi yang dilakukan pun tidak menjalankan semua tahapan, di mana tahapan yang dijalankan hanya tahapan observasi dan pasca observasi. Tahapan sebelumnya melakukan supervisi akademik, yakni pra-supervisi, tidak dijalankan. Meskipun pada saat itu saya mendapatkan beberapa umpan balik untuk perbaikan masalah pembelajaran saya, berdasarkan teknik coaching, melainkan perbaikan tersebut berasal dari kepala sekolah atau pengawas sekolah, saya bertindak sebagai supervisi akademik sebagai pemberi pemakna penilaian. Penerapan di masa yang akan datang. Dalam penerapan kegiatan supervisi akademik ke depan, saya akan menjadikan pemahaman saya pada modul ini lebih bermakna dan menjalankan supervisi tersebut sebagai salah satu bagian proses dalam meningkatkan kompetensi guru dengan menggunakan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid diberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi di atas permasalahan atau potensi yang ingin dikembangkannya. Modul 2.2
Dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujudnya kehadiran penuh sehingga dapat aktif dan memberikan pertanyaan berbobot hingga coach sampai pada solusinya. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran, suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Misalkan pada teman saya Serus Malaya dan Bedakan Sihura, penerapan coaching untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik diakses pada Kamis 3 Oktober 2024. Sekian dan terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.